karena dari video temanya udah bener-bener keren banget gitu ya. Kita udah masuk di bulan Oktober. Welcome to the house. Udah Oktober, November, Desember. Artinya berkat-berkat siap datang melimpah buat kita semua. Dan biar berkat itu juga boleh keluar dari mulut kita. Boleh tepuk tangannya katakan it's good to see you. God bless you. God bless you. Biar berkat itu keluar juga dari mulut kita. Wow. Udah berasa banget nih suasana sukacitanya dan kami juga mau menyambut welcome buat teman-teman Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di The House Bali hari ini. Kalau The House yang mana ya pasti udah beberapa kali ya. Mungkin ada yang baru pertama kali The House Bali hari ini boleh tangan. Wow! Nanti kasih salam dan teman-teman Aser nanti boleh kasih kartu untuk kami boleh kenal Anda lebih jauh lagi dan after service ini kami mau ngajakin Anda kopi, teh, ada snack juga untuk kita boleh ngobrol bareng nanti lunch ya. Dan aku akan informasikan beberapa pengumuman untuk event kita di bulan Oktober. Yang pertama kita ada masterclass, parenting masterclass, Who's the Boss ya. Buat Anda yang punya anak di bawah 10 tahun atau setiap kamu yang mau belajar udah married atau belum married tapi mau belajar gimana parenting supaya persiapannya mantep banget gitu ya. Boleh hari Jumat ya. Jumat, harusnya Jumat, sorry. Jumat 18 Oktober jam 7 di The House ini. Tapi kamar ini kami sediakan makanan atau snacking nanti di tempat ini. Sekali lagi mulai jam 7 ya, tapi kita boleh datang early untuk kita boleh snacking mulai start jam 6. Itu untuk event kita dan kita juga udah persiapan Natal dong. Siapa yang excited buat Natal? Jadi pengumumannya nanti lebih lanjut. Dan kita mau mulai ibadah kita dengan membacakan firman Tuhan. Untuk minggu ini boleh aku undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan baca ini bareng-bareng dalam hitungan ke 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Let's stay plugged in dan kita boleh berdoa. Kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh menyertai kami hari demi hari. Gak ada hari yang terlewat tanpa Engkau Tuhan. Kalau kami masuk bulan Oktober kami mau plug in. Kami mau connect terus sama Tuhan. Mungkin ini musim yang baru, bukan cuma bulan yang baru. Tapi apapun musimnya, kalau kami bersama Tuhan, apapun itu tak mengapa. Dan kami mau bawa pujian ini, kami mau bawa penyembahan ini, dan kami bawa diri kami untuk boleh lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Berkenanlah atas pujian penyembahan ini biar Engkau disenangkan dan kami juga boleh mendapatkan kelegaan. Kami siap memuji-Mu dan semua kita boleh bareng-bareng katakan amin. Happy Sunday Church! Yuk, kita akan pujian. Tepuk tangan ya, Pak. Tuhan yang mulia turun ke dunia, tebus
Karena Kau pilihanku Tuhan. Kau mengenal kami dengan setiap musim hidup kami. Biarlah kami boleh setia sampai akhir hidup kami. You're always there for us. Selalu
creation's Christ. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, And the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is in the highest. Your name is the
Mari kita sama-sama bisa merenungkan bahwa ini bukan sesuatu yang kita lakukan setiap bulan karena kita harus, tapi ini adalah satu hal yang kita lakukan karena kita tahu Allah kita pernah mati dan bangkit, dan karena dia bangkit, kuasa kebangkitannya membebaskan Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya. Karena itu saat ini saya mau undang kita semua untuk bisa pegang roti, tangan kanan kita angkat ke atas dan berdoa. Tuhan, thank you. Terima kasih untuk pengorbanan yang telah Kau berikan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan roti. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum sama-sama in Jesus' name. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Terima kasih Bapa. Saya berdoa untuk semua yang sakit akan pulang dengan kesembuhan. In Jesus' name. Mereka semua yang datang dengan letih lesu, beban berat, akan pulang dengan satu kelegaan dan sukacita. Mereka yang datang dengan financial struggles, ketahuilah bahwa Allahmu adalah Allah yang memelihara, tidak akan membiarkan anak-anaknya meminta-minta. In Jesus' name. Pulanglah dengan iman bahwa kehidupanmu dijamin, kehidupanmu ditolong oleh Tuhan. Percayalah bahwa darahnya membebaskan kita, tubuhnya telah menyembuhkan kamu semua. In Jesus' name. Jesus' name. Thank you Lord Jesus. Sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan, dan biar Tuhan yang tolong segala sesuatu yang akan kami dengar ini boleh membantu setiap kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Biar Tuhan bertahta atas segala sesuatu yang kami dengar dan kami mau belajar hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua orang percaya bilang amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Thank you worship team. Mazmur dari Live Up His Name. Karena gak salah bapaknya namanya nama Mazmur. Luar biasa banget. Siapa yang enjoy the worship? Awesome. Luar biasa. Hari ini saya mau bawain sebuah tema yang baru di bulan yang baru. Dan sebelum itu saya pengen kasih tahu bahwa kita akan Natalan, Christmas tanggal 15 Desember. Tadi Fanny udah bilang kita akan ini, cuman dia belum mau kasih bocoran, tetapi saya mau bocorin sedikit lagi. Ini tanggal 15 Desember kita akan Natalan, tidak di tempat ini tapi di tempat lain. Nah, kita akan bikin di sebuah tempat di Sunset Road di Hotel Swiss Bell, dan kita mau berikan a room for faith. Ada satu ruangan yang perlu diisi lebih daripada tempat ini, lebih daripada jemaat yang ada,
Karena saya pengen teman-teman untuk bisa undang orang lain, jangan yang di gereja lain. Tetapi orang lain yang belum kenal Tuhan, belum punya gereja, mengembara, entah kemana gitu ya. Nah, boleh bawa dan saya percaya kita semua akan menikmati Natal ini dengan baik. Amin. Oke, so hari ini saya kasih judul Are You Sure? Are You Sure? Boleh dikeluarin? Oke, Are You Sure? Yes. Ini adalah bagian pertama dari apa yang saya mau bagikan di bulan ini. Minggu depan saya akan bagikan bagian yang kedua. Bagian yang kedua judulnya Yes, I'm Sure. Tapi hari ini Are You Sure? Jangan ketawa nih, serius. Bapak Ibu Saudara, ntar kalau udah dengar bagian ini jangan nangis ya. Udah diawali dengan ketawa. Saya mau bawain satu buah bagian dari firman Tuhan yang sering sekali kita dengar, yaitu perumpamaan tentang benih atau perumpamaan tentang tanah. Kalau mau lebih tepat, sebab bukan benih yang berbeda, tetapi 4 jenis tanah yang berbeda. Kita semua sudah tahu itu bahwa ada benih yang ditabur, lalu kemudian di pinggir jalan, lalu langsung mati karena diambil oleh burung, lalu kemudian ada yang kena di pinggiran jalan yang berbatu-batu, lalu kemudian hujan datang dan langsung mati. Tetapi ada 2 bagian lain, yang terakhir, yang nomor 3 dan nomor 4, itu adalah tanah yang bertumbuh. Tanahnya bertumbuh. Tetapi kemudian dihimpit oleh lalang, lalu kemudian dia mati. Saya mau bacakan Lukas 8, 7-8, bilang begini, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jenis yang ketiga dan jenis yang keempat ini, kita nggak bisa bedain. Sebab mereka akan bertumbuh bersama-sama. Jadi 1 bulan ini kita akan bicara tentang plug-in. Plug-in. Mungkin kalau di Indonesia kan bisa dibilang terhubung atau terkoneksi. Dan 1 bulan ini setelah bulan lalu kita bicara tentang living in integrity. Yang membuat kita sampai di purpose-nya kita. Jembatan untuk sampai ke purpose itu adalah integrity. Dan kalau kita sudah lewat itu, maka sekarang saya pengen kasih tahu bahwa kita perlu plug in kalau kita mau supaya purpose itu tetap berjalan. Masalahnya adalah, are you sure? Are you sure that you're plugged in? Ada 1 buah bagian yang mungkin gambarnya bisa dikasih lihat. Saya pengen bagi ini jadi 2. Ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di sebelah kiri itu adalah kita, di sebelah kanan itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah kudus dan kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Holy, we are sinful. Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi, loving. Dan kita ini sangat mengasihi diri sendiri. Kita mudah tersinggung, kita baperan gitu ya, selfish. Lalu kemudian Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, faithful. Tetapi kita seringkali unfaithful. Banyak sekali kita bikin janji sama Tuhan, bikin New Year resolution yang hari ini udah gak tahu kemana, gitu kan, unfaithful. Kita ini seringkali impatient, terburu-buru, sehingga kemudian mengambil banyak sekali keputusan-keputusan yang salah karena kita gak mau tunggu Tuhan. Sedangkan Dia adalah Tuhan yang sabar. Dia adalah Tuhan yang bijaksana, wise. Sementara we are foolish. Kita ini bodoh. Seringkali kita bikin banyak kesalahan. Dia adalah Tuhan yang adil, just. Kita bias, seringkali bias. Kayak tadi Fanny kesini bilang, wow luar biasa sekali. Ya iyalah pacarnya. Ya. Bias ya, bias. Alright. By the way, bagus. Tuhan adalah Tuhan yang seringkali mengampuni, forgiving. Harus forgiving, Valen. Forgiving. Ya.
Dan manusia seringkali resentful, tidak mau untuk mengampuni dan selalu berusaha membela diri sendiri, ngerasa bahwa dia paling benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang generous, tapi kita adalah manusia yang serakah. Pertanyaan saya begini, if you are plug in, source-nya adalah Tuhan. Dan kalau kamu terhubung dan terkoneksi, seharusnya apa yang ada pada Tuhan itu mengalir kepada kita, betul? Masalahnya apakah mengalir kepada kita atau tidak? Are you sure? Are you sure? Are you sure? Apa kamu yakin ini terjadi dalam kehidupan kamu? Bapak, Ibu, Saudara. Sebab kalau kita memang terhubung, seharusnya ini terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Tetapi kenapa kita masih sering slack sama orang, clash sama orang, selalu problem, selalu ada ini, drama itu, gitu. Aku juga nggak tahu jawabnya gimana. Right? Are you sure you are plugged in into this house? Are you sure? Are you sure you are plugged in into this house? Ya, bukan karena gereja ini dinamain the house, tapi nyadar nggak kalau kita itu terhubung satu sama lain? Kita ini terkoneksi satu dengan yang lain. Begitu Bapak Ibu Saudara masuk ke ruangan ini, kita ini terkoneksi satu dengan yang lainnya. Nyadar nggak? Dan kalau kita terkoneksi, interconnected dengan masing-masing dari kita, maka most of us don't realize that we are plugged in because we will be transformed to become exactly like what we are plugged into. Kalau kita memang terhubung, seharusnya kita akan berubah sesuai dengan source sumber di mana kita itu nempel atau terkoneksi. Dan kalau kita bilang bahwa kita ini terkoneksi dengan Tuhan, tetapi kamu nggak mirip Tuhan, lebih mirip bukan Tuhan. Dan kalau kamu bilang bahwa kamu terkoneksi dengan tempat ini, terkoneksi dengan the house, terkoneksi dengan rumah Tuhan, tetapi kamu sama sekali nggak ada ciri-cirinya orang rumah. Are you sure? Bukankah seharusnya kamu bentuknya persis seperti sumber di mana kamu itu nempel? Saya mau kasih gambar yang rumah. Ini adalah gambar rumah. Mau the house kayak mau apa kayak terserah. Tapi ini adalah rumah. Kalau kita ada di rumah, seorang manusia sendirian, hidup sendirian, tidak ada rumah, dia akan independen. Tetapi begitu masuk ke rumah, you will be interdependent. Terhubung satu dengan yang lain. Kau gak bisa sendiri. Saya mau sendirian aja, soalnya saya kalau sama orang kesinggung. Itu resikonya masuk ke sebuah rumah. Kamu akan tersinggung. Itu resikonya pelayanan, kamu bakal kesinggung. Orang arisan aja kesinggung. Apalagi pelayanan. Arisan yang cuma tinggal makan-makan. Kesinggung. Apalagi pelayanan. Tapi kalau kamu ada di tempat ini, lalu kemudian kamu kesinggungan. Ya welcome to the house. Good one. Saya gak bisa bantu kamu. Karena emang itu adalah tujuannya. Besi menajamkan besi, amin. Kita sebagai manusia punya limited perspective. Selalu cuma punya pemandangan satu. Tapi kalau kita masuk ke dalam rumah, kita akan punya shared wisdom. Orang lain kasih tahu bahwa, coba lihat dari arah sini. Coba lihat dari point of view yang sebelah sana. Coba lihat dari arah yang sini. Ya kita pikir bagus, belum tentu bagus. Yang orang lain pikir bagus juga belum tentu cocok sama kita. Tetapi bukankah ketika kita tahu itu semua, kita jadi lebih kaya. Itu untungnya rumah. Kalau kita sendirian ya kita akan kesepian, lonely. Tetapi kalau kita bersama-sama di dalam rumah kita akan punya fellowship. Yang belum ikut care group, woi nyadar. Suara siapa tadi? Kalau kamu sendirian kamu akan self-centered.
Semua tujuan purpose akan selalu tentang saya, dan saya, dan saya, dan saya. Tetapi ketika kamu masuk dalam rumah, kamu akan punya shared mission. Ini belum ada tantangan. Saya ajak pergi ke Kepulauan Riau, ke NTB. Ada JJ, dia pernah ikut beberapa kali mission. Ini youth leader saya di AFJ Singapura. Asli orang Bali. Kesini cuman visiting. Bapaknya pendeta. Kokonya juga pendeta. Hati-hati. Jangan diganggu. Kalau kita sendirian, kita akan penuh dengan kelemahan, vulnerability. Tetapi kalau kita masuk ke dalam sebuah rumah, kita akan punya yang namanya mutual support. Satu sama lain akan saling bergandengan, pegang satu sama lain. Sehingga nggak ada satupun yang jalan sendirian. Kalau yang masih jalan sendirian, sekali lagi tolong join care group. Kalau kamu nggak di care group, saya nggak tahu gimana bantuin kamu. Right? Kalau kamu minta petolong, saya akan tanya kamu di care group mana. Saya di care group yang lain, ya udah saya nggak bisa bantu. Saya akan tolongin di waktu saya, prioritas saya kalau kamu di care group. Kalau kamu nggak di care group, ya saya bantu waktu saya punya waktu. Fair enough, right? Kalau kita sendirian, kita bikin yang namanya individual worship. Pernah ingat ini kan semua survivor dari COVID. Pernah ingat kan kita sama-sama di kamar, liatin layar, worship sendirian. Enak rasanya? Luar biasa enak kan? Hah? Enak banget buat yang introvert. Gak ada orang gitu. Haleluya. Tiba-tiba yang introvert jadi extrovert. Dia loncat-loncat sendirian di kamar. Tapi kalau kita masuk ke rumah, kita punya namanya corporate worship. It was awesome. That is power in corporate worship. Amin. Kalau kita sendirian, kita akan selalu terbatas. Limited resources. Tapi kalau kita masuk ke rumah, kita akan punya shared resources. Yang kuat akan menolong yang lemah. Mereka akan membagi-bagikan, saling membagi-bagikan. Jemaat mula-mula menjual miliknya, lalu kemudian membagikannya kepada mereka yang tidak punya. Dan mereka semua bisa sama-sama belajar dan menyembah Tuhan. Bukankah itu jadi indah? Kalau mau masuk ke rumah. If you are plugged into the house. Sekarang pertanyaan saya still remain the same. Masih sama. Are you sure? Kalau kamu ini orang rumah, apa betul kamu mau masuk ke sini dan kemudian terkoneksi? Sebab sering kali orang cuma masuk dan cuma pengen nonton aja. It's a show. I want to tell you whatever happened on the stage is not a show. Segala sesuatu yang terjadi di sini bukan show. Saya pengen kasih tahu kalau pengen lihat yang lebih bagus, show yang lebih bagus, cari di luar sana. Jauh lebih bagus, percayalah. Kita nggak bikin show. We want to use the ministry to grow people. It's not a show. Kalau kamu mau terkoneksi, pertanyaan saya, are you sure? Siap-siap buat tersinggung. Siap-siap buat kegesek. Siap-siap buat disinggung sama orang. Kenapa sih lu main kencang banget? I'm sorry, nggak ada. Ini cuma ilustrasi aja. Ini terjadi. Ya ini terjadi di luar sana ya. Untungnya bumi masih berputar. Ya. Di sini nggak ada. Ya. Jadi kenapa sih? Kamu main nggak bisa baca partitur kah? Kamu nggak bisa ini kah? Ini biasanya kalau di panggung gesekan lebih kencang. Gesekan lebih kencang. Kau pikir baru kejadian di sini? Di mana-mana. Udah 2000 tahun gereja ada, semua yang di panggung ribut. Kamu pikir aku lagi ngomongin kamu? Enggak. Jangankan yang di sini, Asyir aja bisa ribut. So, I want to tell you, jangan baper. Jangan geeran deh. It's never about you.
It's about plug in into the house. Kalau kamu pengen plug in into the house, then siap-siap. Memang bakal kejadian yang kesinggung. Justru waktu kita lihat orang lain kayak begitu, kita bisa berubah dan bertumbuh, lalu kemudian menjadi semakin baik. Amin. Are you sure you are the good soil? Or are you the one with many thorns? Sebab gak kelihatan kamu tipe yang mana. Orang bisa melayani tanpa kelihatan dia penuh duri atau enggak. Do we build people or we destroy them? Ya untungnya bumi masih berputar. You can serve and minister while living among thorns, but bear no fruits. Gak ada buahnya. So, kalau kita udah lama pelayanan, lama ada di gereja, kerjanya cuma manasin kursi, gak ada buah sama sekali. Saya pengen tanya, jenis mana sih kamu? Yang penuh semak duri atau tanah yang baik? Yang ketika firman ditabur itu, kamu akan berbuah 100 kali lipat. You can serve and minister while living among thorns, tapi gak punya buah. But you cannot remain fruitless when you are plugged in into Christ. Bapak Ibu Saudara, see the bigger picture? What I'm trying to say? Saya bicara tentang hubungan ke atas, plug in to Christ, and plug into the house, plug into others. Sebab tidak ada perintah yang lebih besar dari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Kalau nggak bisa hidup sama orang lain, jangan ke gereja. Berdoalah supaya pandemi terjadi lagi. Supaya kamu bisa ada di rumah dan nggak ngapa-ngapain. Ya cuman kan doa orang benar yang didengar. Ya lu nggak benar mau didengar lagi. Yohanes 15 ayat yang kelima bilang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. You do nothing. So make sure you are plugged into Christ. Pertanyaan saya tetap sama. Are you sure? Are you plugged into Him? Into your marriage? Your family? Your calling? Your job? Boleh tambahin sendiri. Yakin? Plug in? If you are plugged in into your marriage, ada banyak harga yang harus dibayar. Sebab cinta cuma 3 bulan, sisanya komitmen. Masa promosi cuma 3 bulan. Kalau kamu masih mau terus cinta, kamu harus kerjain itu. Kapan terakhir kamu bilang I love you? Kapan terakhir kamu peluk? Kapan terakhir kamu ajak dia date? If you never do that, then gimana? Ya untungnya bumi masih berputar. Are you really plugged in into your family? Ada waktu nggak sama anak-anak? Ada waktu nggak untuk ajak mereka? Saya pengen tanya hobinya mereka apa? Yang paling disuka apa? Kita bisa jawab apa enggak? Kalau kita nggak bisa jawab,
I'm sorry. So this man should teach us the consequences of being plugged into a heavenly source. It's not just about joy, but also mindful responsibility. Senggol temennya, kasih tahu responsibility. Kalau ngomongin berkat, semua orang, wow, yes, kalau connected kita akan dapat berkat. Saya nggak mau ngomongin berkat. Minggu depan saya ngomongin berkat. Tapi minggu ini sebelum kita ngomongin itu, mari kita sama-sama merenungkan apakah kita betul-betul bisa dikasih tanggung jawab. Dan kemudian, are you sure you're plugged in? Karena kalau kita plug in, segala sesuatu yang jadi karakter Tuhan harusnya jadi karakter kita. Segala sesuatu yang ada di rumah Tuhan seharusnya mendorong kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Saya mau tutup dengan apa yang Tuhan Yesus tutup di perumpamaan itu. Lukas 8 ayat 8 bilang begini. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Baca baik-baik. Kenapa? Kenapa pada ketawa? Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tanah yang baik itu bukan soal melihat, tapi soal mendengar. Baca baik-baik. Ini bukan soal lihat tanah yang baik, sebab seringkali kita ini ditipu dengan apa yang kita lihat. Kelihatannya dia baik, kelihatannya pelayanannya luar biasa, kelihatannya. You need to start to listen. Sebab orang yang punya buah biasanya kedengeran daripada kelihatan. Think about it. Kalau orang punya buah, biasanya akan lebih kedengeran daripada kelihatan. Kalau follower banyak tuh kelihatan. Ngapain cari follower banyak? It's never about what you see. It's about what you listen. Are you plugged in? Are you sure? Dan saya harap kita semua belajar sesuatu hari ini. Make sure that you are plugged in. Dan segala sesuatu yang ada di sumber itu mengalir dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Terima kasih Tuhan. Untuk apa yang kami dengar hari ini. Kami mau sama-sama belajar untuk bisa terkoneksi, terhubung dengan Engkau setiap waktu. Dan kami juga mau terkoneksi dengan orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kami. Sebagai keluarga rohani kami. Supaya kami boleh juga menolong yang lebih lemah, tetapi kami juga bisa ditolong oleh orang yang lain. Bisa sama-sama bertumbuh. Bisa menjadi sebuah anggota rumah yang tidak saling tersinggung, tapi bisa saling menolong dan saling mendorong untuk sebuah pertumbuhan. Kasih kami kekuatan, kasih kami kemampuan, supaya ini enggak cuma sekedar jadi knowledge, tetapi boleh kami alami dalam setiap kehidupan kami. Jemaat Tuhan, apabila Engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini, pulanglah membawa kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Engkau akan terus naik, tidak turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Dan apapun yang kamu kerjakan, yang kau kerjakan, yang tanganmu kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil dan berbuah 100 kali lipat. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. God bless you. Happy Sunday, church.